Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kulon Progo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Widya Dwi Wandriarum dari Taman Kanak-Kanak Sadewa dan juga rekan kami Imamuddin dari SMK Marit 1 Wates. Nugroho Hermas dari SMA Negeri 1 Kokam. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Widya. Selamat siang Pak Imam. Monggo silakan duduk. Terima kasih Bu Widya. Assalamualaikum Pak Imam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah Bu Widya sehat. Bagaimana Bu Widya? Alhamdulillah saya juga kabarnya sehat. Alhamdulillah Pak. Bagaimana, ada apa ya Pak? Ini kita mau saya akan melakukan coaching dengan Pak Nugroho. Oh, mau melakukan coaching? Iya. Oh iya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, hari ini coaching dan juga coachee saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Bapak sesuai dengan alur kita? Apa belum? Kemudian bagaimana Bapak atau Ibu memberikan pertanyaan berikut kepada coachee dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, serta sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan kepada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yaitu tentang present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberi pertanyaan yang cukup. Oke, baiklah. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang cukup. Oh begitu, ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, indikator bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Baiklah Pak, demikian dulu ya Pak. Pak, nah, observasi kali ini silakan nanti Bapak melakukan proses coaching. Setelah itu kita akan bertemu kembali. Begitu ya Pak? Ya, baik. Assalamualaikum Pak Nugroho. Waalaikumsalam Pak Imam. Kemarin enggak saya ya. Ya, ya. Saya mau diobrolin ya. Ya, ini mohon maaf ini Pak Imam. Kalau ada waktu Sebentar, gimana kabarnya? Yuh, sehat dong Pak Imam gimana? Alhamdulillah sehat ini Pak Nugroho. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, jadikan itu lewat kalau ada waktu rencana mau ngobrol-ngobrol Pak Imam. Kali ini kita ngobrol sebentar aja lah ya Bapak. Kira-kira apa yang mau sama Pak Nugroho? Ya, jadi gini Pak Imam. Pertamanya itu kan saya mau menceritakan peran saya saat ini sebagai wali kelas. Saya kan jadi wali kelas baru tahun ajaran baru ini kan ada beberapa hal yang bagi saya itu masih ada yang menyulitkan gitu Pak Imam. Makanya kan saya cerita sama Pak Imam itu kan supaya nanti saya juga bisa tercerahkan itu tujuannya itu supaya nanti saya juga bisa kita saling sharing itu nanti saya terus bisa mendapatkan solusi Jadi Pak Nugroho mau ngomongin gimana caranya bisa mengajarkan anak-anak gitu ya biar lebih fokus dan tertib dalam belajarnya gitu. ya itu salah satu poinnya Pak Imam karena memang anak-anak di kelas saya itu terkenal sebagai dalam tanda kutip anak yang atur itu loh Pak Imam jadi kan tahu sendiri bagaimana anak-anak saya itu aduh repotnya minta ampun gitu. Makanya kan sejak pengalaman sebagai wali kelas terus dengan saya cerita kan mungkin dengan bisa membantu saya juga menjadi manusia terbaik. Terus kira-kira apa Pak dari percakapan kita nanti ini Pak
saya bagi saya itu ada solusi sendiri bagaimana mengatasi kesulitan pribadi saya di kelas pertama kali ini. Oh ya. Untuk saat ini Pak, jika kita ukur ya menggunakan level 1 sampai 10, kira-kira Pak Nugroho itu dalam pengendalian anak itu sudah di level berapa ini? Kalau saya mungkin menilai diri saya sendiri dalam pengendalian anak itu masih di level 7 sampai 8, ini masih kakak lah. Kira-kira di level berapa nanti Pak mendapat Ya, ya, level berapa ya? pastinya sih level tertinggi ya, level sampai level 10 kalau kita ukur tanya dari sempurna ini. Nah, ini kira-kira apa ini Pak Pak Nur yang dilakukan sekiranya untuk mengendalikan anak-anak tadi itu sehingga nanti bisa mencapai ke nilai 10 tadi yang Pak Nur inginkan. Mungkin ini ya Pak, saya nanti bisa lebih fokus dalam hal pengembangan karakter siswanya mungkin ya Pak, kebagian siswa-siswa saya. Ini kan setiap ada bapak guru masuk ke kelas kadang buat anak-anaknya Pak ini agak susah diatur. Nah, mungkin nanti ketika saya masuk kelas nanti saya bisa menyempatkan atau menyelipkan arahan-arahan untuk bagaimana supaya anak-anak saya itu karakternya bajunya lebih agak gitu ya. Nah, kalau menurut dari Pak Nugroho sendiri ya, yang bisa dilakukan supaya anak itu tertib dan fokus belajar itu apa? Apa ya, mungkin ini ya lebih saya lebih menekankan supaya yang apa yang disampaikan guru kita menjaga para siswi ini atau tidur itu kan pasti akan fokus mereka. Terus yang mana nanti yang itu bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Mungkin itu Pak, dalam waktu dekat ini jelas arahan-arahan dalam hal bagaimana sikap siswanya jelas tidak ada guru yang mengajar Kapan itu berjalan? besok Pak, karena besok saya ada jam 5 jam langsung di kelas saya. Mantap sekali ini. Ya, Oh iya iya ya. Nanti semoga lancar ya di yang akan dilakukan Pak Nugroho ya. oh, amin Pak, amin. Jadi Bisa ya, Pak. bisa. Baik Pak Nugroho, kita udah di ujung sesi obrolan ya. Apa yang sudah kita dapatkan obrolan di hari ini? Yang pertama sih saya jadi mendapatkan pencerahan, terus dengan saya cerita sama Pak Imam ini kan dengan apa yang ditanyakan Pak Imam tadi itu saya berpikir oh iya saya harus melakukan hal-hal yang memang harus saya lakukan dengan siswa dan sebagainya. Oke. Luar biasa. Semoga nanti apa yang diharapkan dari Pak Nugroho hasilnya anak-anak yang akan fokus dalam belajarnya. Amin, amin, amin. Mohon doanya ya Pak Imam ya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih Pak. Kita ketemu lain kali di sharing. Oke, siap. Siap. Pak Nugroho, Terima kasih, Pak Imam. silakan nanti bisa lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke, siap. Makasih Pak Imam. Ya, oke. Waalaikumsalam. Saya sudah menyaksikan juga waktu jenengan melakukan coaching. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, baik. Sebelum menutup ya Pak Imam, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Indikator ketercapaian yang ingin dicapai apa saja? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching yang Pak Nugroho tadi mengajarkan alur data seperti menanyakan tujuan, kemudian untuk identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk memecahkan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke baiklah Pak Imam, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hal terkait proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Prosesnya sudah cukup baik, alur yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan proses kita. Serta Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan
coaching tadi Pak Nugroho mampu menemukan solusi dalam permasalahan dan juga proses coachingnya itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sebenarnya. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Yang ingin saya lakukan ya dengan cara lebih memahami lagi proses dari Tirta itu sendiri, sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching itu ada peningkatan atau lebih baik lagi. Oke, baiklah Pak Imam. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Siap Pak Nugroho. Iya Bu Widya. Silakan duduk. Nah, assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kabarnya gimana? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Nah, Kira-kira ada apa Bu Widya? ini loh Pak, saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Imam. Saya nanti minta tolong sama Bapak untuk menjadi observer. Oh gitu. Bersedia loh Pak? Ya oke lah, nanti jadi Bu Widya yang jadi coachnya itu ya. Iya, Pak Imam sebagai coachnya. ya betul Pak. Oh ya. Nah baik, berhubung saya dimintai tolong sebagai observernya Bu Widya, jadi ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, utamanya mengenai penilaian untuk coachingnya ya. Jadi baik itu Bu Widya ataupun Pak Imam, nanti akan saya amati apakah coachingnya itu sudah sesuai dengan kita belum ya. Bagaimana Bu Widya nanti dalam memberikan pertanyaan yang tepat pada Pak Imam sebagai coaching, dan juga bagaimana Pak Imam sebagai coaching merespon atau memberikan tanggapan atas pertanyaan Bu Widya itu. Nah, kenapa itu harus saya sampaikan? Agar nanti dalam coaching itu nanti ada timbul proses kreatif dan juga bisa memaksimalkan potensi ya. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Widya ini. Pertama itu, sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Bu Widya kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu menghadap riset, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Oh gitu ya. Dan kemudian kompetensi mana yang secara spesifik mungkin akan Bu Widya tingkatkan? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Oh gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ini, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Widya dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini Pak Imam bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang beliau hadapi. Oh gitu ya. Ya udah, mungkin itu Bu Widya yang bisa saya sampaikan sebelum melakukan coaching gitu ya. Dan selamat dalam melakukan coachingnya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Widya. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Imam. Ini saya bersama dengan Pak Nugroho. Gimana kabar? Sehat-sehat ini mana? Waduh. Silakan dilanjut. Iya. Ini akan menemani saya mengobservasi proses coaching yang kita lakukan. Oh iya. Gimana Pak Imam, kemarin itu WA saya panjang sekali itu. Iya, saya tuh karena bingung gimana mau menyampaikan. Mohon maaf ya Bu, kalau nggak sempat baca, tapi kan banyak
saya kan di SMK. Oh iya. SMK itu siswa kelas 10 kami berbagai karakteristik anak. Dari tahun ini kan kami ada 432 siswa. Dari sekolah kami itu ada 12 kelas. Nah, saya itu melihat beberapa anak-anak lulusan SMP ketika masuk di SMK ataupun di SLTA itu kok dalam pemahaman dan tentang tata tertib, budaya kedisiplinan itu buat saya itu merasa tahun ini adalah tahun yang lumayan cukup berat juga. Mungkin karena anak-anak juga di SMP-nya karena dari juga kan kemarin 2 tahun itu. Nah, kemudian ketika anak-anak itu sudah masuk ke sekolah kurang tidak akan otomatis dalam pembelajaran itu dia kurang fokus. Itu yang menjadi saya pikiran untuk pengendalian anak-anak yang selama ini. Berarti ini saya tangkap dari cerita Pak Imam itu tentang cara mengendalikan anak kelas 1 itu yang baru itu ya. Iya. Karena memang fokusnya masih belum dapat tertata ya. Jadi terus juga belum apa namanya tata tertibnya itu juga masih belum berjalan dengan lancar. Iya, betul. Iya. Ya, karena anak-anak itu mungkin ada yang kota wilayahnya tidak hanya di kota saja, sebagai wilayah di kabupaten ini, sehingga ketika kita bertemu mereka menyesuaikan kondisi terutama di lingkungan SMK, karena di SMK itu adalah keduluan di mana mempunyai mitra dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu ketika nanti anak-anak lulus dapat mengikuti apa yang menjadi kebutuhan dari industri. Kalau nanti anaknya nggak fokus tentang disiplin dan tata tertib, nanti belajar juga kurang juga nanti bisa mengurangi animo dan tingkat belajar anak juga bisa. Kemudian untuk langkahnya Pak Imam itu untuk tujuannya kan itu tadi ingin mendisiplinkan siswa. Terus pasti tentunya Pak Imam pasti punya cara nih, punya langkah-langkah yang akan Pak Imam eksekusi yang akan lakukan. Kira-kira boleh cerita sedikit ke saya langkah-langkah apa yang hendaknya nanti Pak Imam akan lakukan? Terkait dengan langkah-langkah, saya akan selalu menekankan kepada anak saya pentingnya membantu anak dan peraturan dari sekolah. Selain itu saya juga akan selalu memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak ini. Itu lebih baik memberikan satu teladan daripada 1000 kata yang akan masuk ketika kita memberikan teladan. Setuju sekali itu saya dengan apa yang menjadi kata. Jadi apa namanya kalau sekarang nih, sekarang itu kekhawatiran Pak Imam itu tadi benar mendisiplinkan anak-anak. Bapak itu sudah mampu mendisiplinkan anak-anak itu dari misalnya di level dari level 1 sampai 10 itu Bapak ada pada posisinya bagaimana? Kalau di level terkait dengan pengendalian diskon saya masih di level 7 lah, Oh iya. belum bisa maksimal. Pasti tentunya ingin kan mencapai level maksimal. Ya untuk mencapai level maksimal itu tadi salah satu langkahnya ya Pak ya. Terus kemudian ada
paling tidak di level 8 atau 9. Karena kalau harus mencapai nilai yang maksimal berdasarkan kelas 10 ya, tidak serta-merta langsung nanti bisa di level yang 10. Itu nanti yang akan saya lakukan. Saya tidak akan bisa berjalan sendiri karena di SMA dengan cukup seperti itu. Jelas ya. Bisa saya akan terus berkoordinasi pertama dengan siswaan, kemudian dengan BK, dengan wali kelas, bahkan saya bisa saja nanti melibatkan ini osmosis. Masyarakat dan untuk mencapai level 3 tingkat kedisiplinan anak dan harus meningkat. Menurut Pak Imam nih, tadi kan ada panjang lebar nih, apa namanya langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh Pak Imam akan bekerjasama dengan banyak pihak ya ini ya, berarti tidak mungkin melangkah sendiri. Kalau misalnya apakah Pak Imam yakin kira-kira hal itu mampu untuk mencapai tujuan yang Pak Imam inginkan? Yakin Pak? Insya Allah yakin. Kalau seperti itu, kira-kira apa nih langkahnya mulai dilakukan nih? Ya, saya akan mulai bergerak masuk ke koordinasi dengan wahana yang berdisiplinan sebagai role modelnya anak-anak kelasnya akan saya ajar untuk bagaimana menerapkan disiplin diri, disiplin. Berarti sudah yakin rencananya akan dilaksanakan besok. Ya, berarti semoga saja semua berjalan dengan lancar. Dan apa yang Pak Imam inginkan, cita-citakan tercapai nih Pak. Ya, Kalau begitu, kira-kira masih ada lagi yang mau didiskusikan Pak? sepertinya sudah cukup. Peluang saya bisa yang tadinya kalau saya masih ragu terhadap gambar yang saya sendiri, tapi setelah tadi kita ngobrol dengan dia, akhirnya saya bisa menemukan ataupun memecahkan dari solusi terkait dengan proses disiplin yang ada di sekolah. Alhamdulillah kalau seperti itu, berarti pertemuan kita hari ini membawa manfaat ya. Luar biasa manfaat sekali. Kalau seperti itu sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, berarti sepertinya sampai di sini dulu saja ya Pak. Nah, nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa coaching ini Pak. bersama dengan Pak Imam. Betul. Jadi saya sebagai observer memperhatikan sudah sangat bagus ya, sudah sesuai mungkin yang kita dapat sama dia gitu ya. Nah, tapi tetap ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, mau saya pertanyakan kepada dia ya terkait dengan praktik coaching yang sudah dilakukan bersama dengan Pak Imam tadi ya. Nah, kaitannya itu adalah dengan tadi saat beliau melakukan coaching kepada Pak Imam, indikator apa yang ingin dicapai oleh dia. Tentunya pada coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, bisa menggali Pak Imam untuk menceritakan permasalahan dan dapat menemukan solusi-solusi. Jadi yang dilakukan oleh dia tadi sudah sesuai dengan alur kita ini ya. Betul banget. Nah, tadi memang sudah cukup baik tadi saya perhatikan apa yang dilakukan oleh Bu Wit selaku coach. Ya, memang sudah sesuai dengan harapan kita yang aku ngebrang aja. Maksudnya tak balik gitu loh.
Baik, jadi memang sudah bagus saya perhatikan yang dilakukan oleh Bu Wit selaku coach dan ada Pak Imam selaku coaching memang sudah sesuai dengan alur kita yang diharapkan. Kemudian ada beberapa hal yang juga mau saya sampaikan Bu Wit, yakni dengan apa yang sudah dilakukan Bu Wit sebagai coach dalam aktif coaching tadi, tentu pasti ada beberapa hal yang ingin dikembangkan ataupun ditingkatkan oleh Bu Wit. Mungkin bisa disampaikan apa saja hal tersebut. Pada hari ini kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses delta sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching. Jadi artinya ke depan supaya ketika ada coaching lagi akan lebih baik lagi gitu ya. Betul sekali, Pak. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk apa yang sudah dilakukan oleh Pak atas praktek coachingnya. Saya sudah cukup puas dengan hasil yang dilakukan oleh Bu Wit. Dan semoga dengan praktek coaching ini kita semakin biasa belajar dan bisa menjadi manfaat dari semua beliau. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, karena Bapak sudah bersedia mengobservasi proses coaching kali ini. Ya, baik. Kalau gitu saya permisi dulu Bu Wit ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang, Pak Ahmad. Monggo, silakan duduk. Oke. Assalamualaikum Pak Nuk. Waalaikumsalam Pak Imam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Imam juga baik kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Gimana? Kita Pak Nuk mau ada kegiatan apa ya? Oh baik, rencana saya mau melakukan coach terhadap Bu Widya Pak Imam. Ini untuk menerapkan alur kita. Oh ya baik Pak. Jadi Ya. sebelum nanti kita melakukan coaching ya sebagai awal nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Nugroho ya. Siap. Yang pertama nanti saya akan mendiskusikan di rubrik pilihan kita hari ini ya Pak Nuk. Ya. Baik Pak Nuk, pada coaching kita hari ini, coach dan coach itu nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah ya. sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Ya. Kemudian nanti Bapak Nugroho memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga Ya. bagaimana coach tersebut nanti dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oh. Serta kesesuaian dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, baik. Untuk itu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Nugroho adalah kompetensi apa yang Pak Nugroho kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan itu utamanya pada listen Pak, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Nugroho kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, tentunya mungkin terkait dengan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Ya. Baik, untuk indikator yang bagaimana yang Pak Nugroho inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin mengetahui sejauh mana coaching saya nanti, yakni Bu Widya itu mampu menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang mungkin beliau hadapi gitu ya, Pak. Oh baik. Kalau begitu demikian dulu ya Pak Nuk untuk pra-observasi kali ini. Siap. Silakan nanti Pak Nugroho dapat melakukan coachingnya terhadap coaching dan nanti dapat mengajar. Oh siap, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum Bu Widya. Selamat siang. Selamat siang. Kabarnya baik? Alhamdulillah kabar baik Pak. Ini bersama dengan Pak Imam. Ya betul, sama Pak Imam saya nih ditemani Pak Imam. Mumpung lagi nggak ada jam aja. Oh iya, terima kasih Bapak ini udah tempatnya. Iya, sama-sama. Ya, nah, kemarin kan sebelumnya dengan ingin sekali ngobrol sama saya ini. Betul. Ada apa katanya? Kemarin itu mau saya ngobrol lewat telepon kok sepertinya apa namanya terlalu panjang nanti jadinya Oh, gitu. langsung saja ketemu. Tatap muka itu ya. Ini jenengan sudah menyempatkan waktunya loh, atau mau Bapak loh. Santai aja. Mumpung ini lagi nggak ada jam, jadi kita bisa masak. Ada apa Bu ya? Gini loh Pak, saya sebenarnya mau cerita sedikit sih, tapi ya lumayan mengganjal pikiran saya Ya, tentang apa? tentang peserta didik tentang anak yang ada di luar sana. Ya. Saya itu sebenarnya sudah apa namanya berpikir, tapi kok nggak ketemu solusinya. Jadi
jadi ngobrol mengenai tadi bimbingan itu ya. Betul, di kelas saya ini kebetulan di kelas TKA itu kan usianya masih 4 sampai 5 tahun, masih kecil. Baru ya. Ya, betul, masih awal-awal adaptasi seperti itu. Begini ceritanya, semoga Bapak itu benar-benar mendengarkan kita. Oh iya, tapi ini kan Abne nanti kita ngobrol itu kan pasti ada sesuatu yang mau bikin. Ya, Yang itu tuh apa? nah ini yang menjadi pikiran saya karena ini begini ceritanya Pak, anak saya itu kan di dalam kelas saya itu kan ada beberapa siswa yang agamanya itu minoritas. Oh Jadi iya. tidak hanya muslim semua, tapi ada beberapa siswa yang non muslim. Di sini ada salah satu siswa, sebut saja namanya si Mbak A. Mbak A itu mempunyai agama yang berbeda dengan teman-temannya. Dan Mbak ini agamanya itu berbeda dan dia itu belum paham. Tapi karena memang usianya masih kecil ya, jadi dia belum paham, belum bisa membedakan antara kepercayaan yang dia anut dengan kepercayaan teman-temannya. Kasusnya seperti ini Pak, kemarin itu Mbak A ini menyampaikan kepada orang tuanya kalau di sekolah ketika mendapatkan agama, Mbak A ini dipaksa oleh guru untuk mengikuti agama yang sama dengan teman-temannya. Oh gitu ya. Iya seperti itu. Nah ini yang jadi ganjalan saya. Oh, jadi ada siswa yang sampai rumah itu menceritakan ke orang tuanya kalau dia itu diminta untuk mengikuti agama sama Iya. temannya itu. Iya, nah itu kan jadinya kesannya seperti ada saran seperti Iya itu. betul. Pemaksaan itu juga ya. Nah, jadinya. itu kan tidak mungkin lah ya kita sebagai lembaga pendidikan, saya sebagai seorang guru akan memaksakan sebuah agama ke siswanya, gitu kan. Nah kemudian kalau kayak gitu gimana itu sikapnya Bu Widya menyikapi hal tersebut? Nah gini, itu dan sayangnya sekali orang tua itu tuh menerima informasi dari Mbak A ini secara mentah-mentah betulan begitu. Jadi mempercayai apa yang diadukan oleh temannya ini, dan disayangkan lagi bundanya ini tidak menyelesaikan masalah kepada kami sebagai pihak sekolah, tapi malah menceritakannya ke wali yang lain. Oh gitu. Dan wali yang lain ini sampailah kepada kita sebagai gurunya. Oh iya. Kan bisa tuh beritanya bisa jadi kabar yang tidak baik untuk orang sekolah seperti itu toh Pak. Nah kalau udah kayak gitu kira-kira gimana itu Bu Widya dalam mengambil sikap? Iya. Apa namanya? Baru tadi siang itu saya melakukan apa namanya observasi kepada si Mbak ini. Ya. Menceritakan secara apa namanya? Saya juga persuasi kepada si Mbak ini. Tapi tanpa sepengetahuan si Mbak ini saya melakukan rekaman seperti Oh, itu. iya. Jadi saya itu kan berusaha untuk mencari bukti, bukan berarti kami membela diri ya, tapi apa namanya, kita kan mencari pembenaran dalam artian untuk mencari yang sesuatu yang memang benar. Ya yang jalan keluar dari itu Ya ya. betul sekali. Tadi siang waktu istirahat saya itu sempat ngobrol-ngobrol sama si Mbak ini. Si Mbak ini saya tanya ini, Mbak, ibu mau tanya, Mbak itu agamanya apa ya? Terus Mbak ini sebenarnya sudah tahu dia itu bisa menyebutkan agamanya dia. Terus kemudian saya tanya lagi, kalau teman-teman yang lain itu agamanya apa? Teman-teman yang lain itu agamanya Muslim dulu, agamanya Islam. Oh berarti Mbak ini udah pintar ya, sudah tahu ya, bisa membedakan mana agamanya buat sama teman-teman yang lain. Iya Bu, saya sudah tahu. Terus saya tanya lagi, terus kalau misalnya pelajaran pendampingan agama itu Mbak itu belajarnya gimana Mbak? Terus si Mbak itu menyampaikan kepada saya bahwa saya belajar sama Bu Nansi dulu di sana, di luar sana gitu. Terus teman-teman yang lain di masjid Bu, di masjid sana sama guru yang lain. Terus itu enggak Bu, aku enggak pernah ikut. Tapi sebenarnya aku tuh pengen ikut sama teman-teman, karena aku tuh di sana sama Bu Nansi itu cuma sendiri, jadinya aku sepi. Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah seperti apa ya? Komunikasi mungkin ya Bu Widya. Nah kemudian kalau menurut Bu Widya sendiri dengan apa yang tadi dilakukan Pak Bu, itu kalau misalkan kita bicara level itu ya, level penanganan tidak disampaikan lebih lanjut itu kira-kira dari 1 sampai 10 itu ada di level berapa sih Bu Widya? Kalau saya ini sekarang itu masih mungkin level 6 ya, masih perlu butuh tahap-tahap untuk menyelesaikan agar permasalahan Jadi artinya tetap ada niatan dari Bu Widya itu untuk pengembangan diri lebih jauh itu ya. pasti itu Pak. Karena nggak mungkin kan apa namanya permasalahan ini baru Nah kira-kira nih kalau kita bicara level lagi nih mau sampai level berapa? pastinya sampai 100 ya, sampai 10 lah, Sempurna itu ya. sampai selesai permasalahannya. Nah untuk kedepannya mau supaya bisa mencapai ke level 10 itu mungkin ada hal yang mau dia lakukan. Ya, niatnya seperti ini sih kemarin tuh tadi kan sudah melakukan apa namanya pendekatan secara persuasif dan Langkah awal itu ya. langkah awal, dan itu pun saya tidak melakukan semata-mata saya sendiri. Nah, saya sudah berkoordinasi dengan teman sejawat saya, karena dalam kelas itu kan pengajarnya tidak hanya saya sendirian, tapi ada juga didampingi teman saya.
seperti yang disampaikan sama Bu Lydia ini memang sudah ada niatan untuk melakukan langkah konkret dia Bu Lydia untuk mengatasi masalah ini. Nah, sekiranya kira-kira kapan mau dilakukan? Oh ya, kalau yang tadi kan saya sudah melangkah nih satu langkah. Paling enggak nanti sore mungkin saya akan WA-kan Bundanya, terus kita besok pagi atau ketika sudah keluar dari itu atau keluar dari sana, dan setelah besok atau bisa. Oh iya, bagus sih, artinya tidak perlu menunggu waktu lebih lama itu ya Ya, Bu betul, Lydia. lebih cepat lebih baik diselesaikan. Biar pikiran saya itu cepat lega seperti itu Pak. Ya, benar juga sih. Artinya kan juga sebagai sarana tanggung jawab dari seorang guru gitu ya, atas apa yang terjadi di sekolahannya kan gitu ya. Terus sekarang gimana kira-kira perasaannya? Kiranya sudah belum kan? Ya sedikit lega, alhamdulillah karena kita berkonsultasi seperti ini, saya jadi mampu agak terbuka pikirannya. Jadi saya bisa menemukan ide-ide apa saja yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih Bapak Nugroho ini Ya, sama-sama. pencerahannya benar-benar memberikan saya motivasi nih. Ya, jadi artinya dengan guru dia kita sama saya kan bisa mengurangi beban pikiran yang ada Ya, sekarang. alhamdulillah ini sedikit terkurang. Jadi tahu apa langkah-langkah yang akan saya ambil nanti sore, besok, jadi cepat selesai permasalahan. Mohon-mohonnya juga Ya. ya, semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Ya semoga masalah yang terjadi segera selesai dan dia kedepannya juga berusaha pun yang mengajar. Amin, amin, amin. Sudah cukup atau Oh mau iya, jadi sampai ada lagi Pak, kalau misalnya nih, kalau setelah langkah yang tadi sudah saya lakukan, agar anak ini, si Mbak ini bisa lebih fokus lagi ke pembelajaran teman-temannya dan dia tidak tertarik ingin seperti teman-temannya, mungkin nanti saya akan menjadi kerjasama dengan guru agamanya, menyiapkan program pembelajaran yang menarik lagi seperti itu. Oh, iya sih. Ya kan Pak, lebih jadinya nanti anak dari si A ini bisa lebih fokus dengan agamanya karena senang pembelajaran yang menarik dan nanti jadi tidak menginginkan pembelajaran agama yang sama seperti agama yang Oh iya. Ya supaya sisanya juga lebih tidak fokus dalam belajar sesuai dengan keyakinannya ya, ya. betul. Oke, menarik sekali yang disampaikan sama Bu Lydia. Ini ada hal lagi yang mau disampaikan? Nah, sepertinya sudah sampai di sini dan Sudah cukup? saya sudah merasa menemukan budaya ide-ide baru nih. Oke, nah kalau gitu selamat menjalankan apa yang sudah direncanakan sama Bu Lydia ya. Kita tinggal cuma bisa membantu dengan mendengarkan cerita dari Bu Lydia. Iya, dengan Bapak bersedia mendengarkan cerita dari saya itu rasanya saya sudah senang. Terima kasih loh Pak. Ya, sama-sama, Bu Lydia. Untuk saya mohon pamit. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Nugroho? Sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Sudah sukses ya tadi. Ya, Saya alhamdulillah. menyimak Pak Nugroho menjadi terus biasa tadi. Ya. Menjadi obrolan yang menarik sehingga sangat interaktif tadi. Ya. Jadi setelah saya melakukan observasi dan pasca observasi ini Pak Nugroho ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini apa yang tadi sudah laksanakan ya. Jadi apa saja yang sudah kamu lakukan berdasarkan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang ini. Baik, terima kasih Pak Imam. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Lydia. Jadi apa yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching, saya sudah menerapkan sesuai dengan alur kita Pak Imam. Jadi mulai dari menanyakan tujuan, kasih masalah, yang terkait dengan rencana aksi dan juga bertanggung jawab atas permasalahan yang disampaikan oleh Bu Lydia supaya beliau mampu untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Tadi sudah bisa menemukan juga ya tadi ya. Sudah Pak Imam, Luar biasa. luar biasa juga Bu Lydia tadi. Baik Pak Nur, Ya. saya selaku observer ya tadi kan saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses yang sudah dilakukan Pak Nur tadi sudah cukup baik ya. Kemudian dari proses alurnya tadi saya sudah mengamati sudah sesuai dengan alur kita. Ya. Ya, serta Pak Nur juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan mematik sehingga tadi coachingnya mampu menemukan solusi dalam permasalahannya dan coachingnya tadi juga jelas dengan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Iya. Ya, jadi artinya sudah sesuai apa yang dilakukan oleh Pak Nugroho. Ya, pertanyaan terakhir ini Pak sebelum nanti kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi ya berdasarkan coaching yang baru saja tadi Pak lakukan. Ya, berdasarkan apa yang sudah saya lakukan Pak Imam terhadap proses coaching tadi itu tentu ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan Pak Imam. Pertamanya itu untuk lebih memahami dan memaksimalkan lagi coaching melalui alur cerita itu Pak Imam, supaya nanti dalam saya memberikan pertanyaan yang bobot itu kan tujuannya untuk menemukan solusi itu nanti lebih meningkat lagi gitu Pak Imam. Luar biasa Pak Nur. Oke,
begitu ya Pak Nuk, untuk semoga nanti kedepannya pada saat melakukan coaching akan terjadi sebuah interaksi yang lebih baik lagi. Ya. Pak Nugroho. Demikian observasi kali ini Pak Nugroho Siap, Pak Imam. sudah selesai, sangat luar biasa. Ya. Semoga nanti tetap bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Imam. Oke, Waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.